Halo, perkenalkan nama saya adalah Tan Antoni Christian Adi Nugraha. Dengan nomor induk mahasiswa atau NIM saya adalah A11-2019-11676. Di sini saya akan menunjukkan Graphical User Interface atau GUI dari tema atau topik yang saya pilih, yaitu daftar data penjualan barang dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan aplikasi perangkat lunak atau software NetBeans IDE 8.2. Di sini saya telah membuka aplikasi software NetBeans IDE 8.2. Di sini saya akan coba menjalankan atau menunjukkan bagaimana cara kerja dari aplikasi daftar data penjualan barang yang telah saya buat. Kita akan coba melakukan running file. Pada halaman pertama atau halaman beranda di sini kita akan disuguhkan dengan halaman login, di mana kita diharuskan untuk login dengan menggunakan username dan password yang telah saya set di dalam kode programnya. Untuk username di sini saya telah set dengan nama Antoni.Christian, dan untuk password di sini telah saya atur PPO Udinus. Dan apabila semua username dan password telah benar, ketika kita klik tombol login, maka akan muncul pesan database is connected atau basis data telah terkoneksi. Kita klik OK. Di sini kita akan langsung disuguhkan dengan halaman form daftar data penjualan barang. Di sini kita akan coba melakukan penambahan data baru. Di sini kita akan menambahkan contoh barang, misalnya printer. Kode barang kita atur urut saja, BRG-0005. Kuantitasnya kita atur 50. Harga pembelian barang kita atur 1 juta. Harga penjualan barang kita atur 3 juta. Diskon kita berikan 50%, kemudian kita proses data baru. Dan di sini harga akhir penjualan barang dan keuntungan penjualan barang telah muncul hasilnya. Di mana harga akhir penjualan barang ini hasilnya didapatkan dari harga penjualan barang sebesar 3 juta dikurangi dengan diskon potongan harga penjualan barang sebesar 50%-nya. Sehingga 3 juta dikurangi dengan 50%-nya menghasilkan 1,5 juta dan dimasukkan di dalam kolom harga akhir penjualan barang. Pada bagian keuntungan penjualan barang ini didapatkan dari harga akhir penjualan barang dikurangi dengan harga pembelian barang, di mana 1,5 juta dikurangi dengan 1 juta dan dihasilkan keuntungan penjualan barang 500.000. Kemudian kita klik simpan data. Di sini akan muncul perintah data has been successful saved atau data telah berhasil tersimpan. Kita klik OK. Dan di sini telah ditambahkan data baru di dalam tabel database-nya, yaitu printer sesuai dengan yang kita telah buat. Apabila kita ingin mengedit atau mengatur kembali isi di dalam data tersebut, maka kita bisa langsung ubah. Kita klik terlebih dahulu data yang ingin kita ubah atau kita edit. Kita kemudian langsung ubah saja. Misal harga penjualan barang kita atur menjadi 4 juta, diskonnya kita atur menjadi 40%, harga pembelian barang kita atur menjadi 2 juta, kemudian kita proses data lama. Dan di sini pada bagian harga akhir penjualan barang dan keuntungan penjualan barang juga telah berubah hasilnya, di mana harga akhir penjualan barang ini didapatkan dari harga penjualan barang dikurangi dengan diskon potongan harga penjualan barang, di mana 404 juta atau dikurangi dengan 40% dan dihasilkan 2,4 juta. Dan untuk keuntungan penjualan barang ini didapatkan dari selisih harga akhir penjualan barang dengan harga pembelian barang, di mana 2,4 juta dikurangi dengan 2 juta dan dihasilkan 400.000 di dalam keuntungan penjualan barang. Kemudian kita klik tombol perbarui atau update. Data has been successfully update atau data telah berhasil diperbarui. Kita klik OK dan di dalam tabel
data telah berubah juga. Kemudian jika kita ingin mencetak data, kita bisa klik tombol di sini cetak data pada pojok kiri bawah, dan di sini akan disuguhkan tampilan dari Jasper Viewer. Di sini saya telah atur format dari halaman Jasper Viewer, saya telah atur seperti ini, dan di sini saya berikan tanggal dan waktu, di mana format penanggalan dan format waktu mengikuti dari penanggalan dan waktu dari komputer atau laptop Anda masing-masing. Dan di sini data telah masuk semua di dalam halaman Jasper Viewer. Dan di sini apabila kita ingin melakukan penyimpanan data, kita bisa melakukan tombol save. Di sini kita tekan, kemudian pada files of tab kita bisa pilih tipe file apa yang ingin mau kita simpan dalam bentuk PDF, DOCX, RTF, dan lain sebagainya. Dan di sini kita bisa klik nama file, kemudian kita isikan nama file sesuai dengan keinginan kita, dan kita bisa pilih lokasi direktori tempat kita menyimpan dokumen tersebut. Dan jika kita ingin melakukan print pencetakan atau print, di sini kita bisa klik tombol print dan kita cetak atau print seperti biasa. Dan setelah kita menggunakan form daftar data penjualan barang di sini, kita akan keluar aplikasi. Dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat daftar data penjualan barang tersebut. Kita mulai dari koneksi basis data penjualan barang. Sebelum itu, silakan Anda buat project baru terlebih dahulu. Di sini saya telah buat project baru yang bernama ujian akhir semester 4, dan kita buat package yang berisikan GUI icon button dan sistem penjualan barang, di mana GUI icon button ini digunakan untuk mendesain tampilan JFrame Home dari daftar data penjualan barang yang kita buat nantinya. Pada bagian package sistem penjualan barang ini kita gunakan untuk menyimpan hasil kode program yang telah kita buat untuk aplikasi daftar data penjualan barang ini. Pada bagian file koneksi basis data, kita jangan lupa kita aktifkan terlebih dahulu server Exam Control Panel. Pada bagian modul Apache dan MySQL kita aktifkan atau kita hidupkan kedua modul tersebut. Setelah itu kita buat fungsi public connection, get koneksi basis data, connection, kita buat variabel koneksi basis data, kita sama dengan null, kita akan berikan try catch, variabel koneksi basis data sama dengan connection, driver manager, get connection. Di sini kita isikan dengan database yang telah kita buat sebelumnya. Apabila kalian belum membuat database, maka saya sarankan agar kalian membuat database terlebih dahulu. Di sini saya telah membuat database pada localhost phpMyAdmin. Pada bagian daftar data penjualan barang, di sini saya telah membuat database tersebut dan tabel yang juga bernamakan daftar data penjualan barang, di mana di dalam database tersebut dan di dalam tabel tersebut terdapat 9 atribut. Di antaranya yang pertama ada nomor urut barang, kedua kode barang, ketiga nama barang, keempat kuantitas stok barang, kelima harga pembelian barang, keenam harga penjualan barang, ketujuh diskon potongan harga penjualan barang, kedelapan harga akhir penjualan barang, dan kesembilan keuntungan penjualan barang. Dimana ya pada bagian pertama nomor urut barang kita berikan tipe data integer dengan panjang karakter 5, dan jangan lupa kita checklist juga pada bagian auto increment. Pada bagian kode barang dan nama barang kita berikan tipe data parter semuanya dengan panjang karakter 100. Pada bagian atribut kuantitas stok barang, atribut harga pembelian barang, atribut harga penjualan barang, atribut diskon potongan harga penjualan barang, atribut harga akhir penjualan barang, atribut keuntungan penjualan barang kita atur semua menjadi bertipe data double.
Kemudian di sini kita letakkan nama database yang tadi telah kita buat dalam format seperti berikut: jdbc.2mysql.2 localhost garis miring localhost garis miring. Di sini kita letakkan nama database yang tadi telah kita buat. Di sini tadi saya telah membuat nama database daftar data penjualan barang, kita letakkan di sini. Kemudian pada bagian kedua kita berikan root, dan ketiga kita kosongkan saja. Di sini kita berikan pesan atau message apabila telah terkoneksi dengan database has connected, dan apabila gagal terkoneksi atau belum terkoneksi maka database has not connected. Karena ini merupakan fungsi dan membutuhkan nilai pengembalian, maka tuliskan saja return variabel koneksi basis data. Jadi file koneksi basis data penjualan barang ini bertujuan untuk memberikan pesan atau message kepada user atau pengguna, apakah user atau pengguna telah mengaktifkan atau menghidupkan server exam control panel dan telah mengkoneksikan aplikasi daftar data penjualan barang ini dengan database yang ada pada localhost phpMyAdmin. Untuk file yang kedua, file selanjutnya kita akan buat daftar data penjualan barang, di mana isi dari daftar data penjualan barang ini akan saya jelaskan dalam live coding pada berikut ini. Pada awalnya kita tuliskan atau kita inisialisasikan terlebih dahulu semua atribut daftar data penjualan barang menjadi dalam bentuk variabel, karena nama variabel ini ingin saya samakan dengan nama atribut pada database. Maka untuk mempercepat saya lakukan copy paste saja semuanya. Yang kedua bertipe data string nama barang. Yang ketiga bertipe data double kuantitas stok barang. Yang keempat bertipe data double harga barang. Yang kelima double juga harga penjualan barang. Selanjutnya bertipe data double juga diskon potongan harga penjualan barang. Selanjutnya double harga akhir penjualan barang, dan yang terakhir bertipe data double untuk keuntungan penjualan barang. Di sini kemudian kita buat fungsi baru yang bernamakan daftar data penjualan barang, karena sama dengan nama duplikat. Saya lakukan copy paste untuk mempercepat. Kemudian kita berikan parameter dari atribut yang ingin kita inputkan. Dalam hal ini ada kode barang, kemudian ada nama barang, kemudian bertipe data double, ada kuantitas stok barang, kemudian bertipe data double lagi ada harga pembelian barang, kemudian bertipe data double lagi ada harga penjualan barang, dan yang terakhir ada diskon potongan harga penjualan barang. Mengapa harga akhir penjualan barang dan potongan penjualan barang tidak masuk ke dalam parameter di sini? Karena harga akhir penjualan barang dan potongan penjualan barang tidak diinput oleh user atau pengguna, atau hasil kolom dari harga akhir penjualan barang dan potongan penjualan barang semuanya diisi melalui algoritma yang setelah ini akan kita atur. Kurung buka, kita isikan konstruktor, kita isikan this.kode barang sama dengan kode barang, this.nama barang sama dengan barang, this.kuantitas stok barang sama dengan kuantitas stok barang, this harga pembelian barang sama dengan harga pembelian barang,
list harga penjualan barang sama dengan harga penjualan barang. List yang terakhir diskon sama dengan diskon potongan harga penjualan barang. Kemudian kita buat fungsi baru lagi yang bernamakan public double. Kita buat fungsi dari harga pembelian barang. Karena nama fungsinya saya samakan dengan nama variabel, maka saya kopas langsung saja dari harga pembelian barang, kurung buka. Karena di sini fungsi memerlukan nilai pengembalian, maka kita kembalikan nilai variabel harga pembelian barang. Begitu juga dengan harga penjualan barang, kita buat fungsi dengan nama yang sama dengan nama variabelnya, dan kita berikan nilai pengembalian variabel tersebut atau variabel harga penjualan barang. Kemudian kita buat fungsi public double untuk diskon potongan harga penjualan barang. Kita berikan nilai pengembalian diskon potongan harga penjualan barang. Karena diskon ini biasanya dalam bentuk persen atau per 100, di sini kita berikan per 100. Kemudian di sini kita akan atur algoritma dari harga akhir penjualan barang. Di sini ingin saya samakan dengan nama variabelnya. Saya copy paste saja langsung untuk mempercepat. Di sini untuk harga akhir penjualan barang didapatkan dari harga penjualan barang. Di sini kita masukkan fungsi harga penjualan barang dikurangi dengan diskon potongan harga penjualan barang. Untuk fungsinya dikalikan dengan fungsi harga penjualan barang. Dan di sini untuk yang terakhir yaitu keuntungan penjualan barang. Di sini karena ingin saya samakan dengan nama variabel, saya copy paste, kurung juga return. Keuntungan penjualan barang didapatkan dari fungsi harga akhir penjualan barang. Kita kurangkan dengan harga pembelian barang dalam bentuk fungsinya ya. Oke, sudah. Setelah itu kita save. Setelah itu kita lanjut ke file berikutnya yaitu halaman beranda atau homepage dari daftar data penjualan barang. Di sini menggunakan file jframe home, di mana kita desain terlebih dahulu sesuai dengan keinginan kita yang berisikan username, text field username, password, text field password, tombol login, dan tombol exit. Dan untuk source code-nya di sini hanya menggunakan tombol login dan tombol exit saja. Untuk tombol login ini kita klik 2 kali di sini, dan kemudian kita tuliskan kode. Untuk tombol loginnya kita buat dulu variabel dari username dan password. Di sini saya telah buat string username sama dengan new string. Di sini kita berikan text field dari username .getText, dan untuk variabel string password sama dengan new string text field dari password kita berikan metode .getPassword. Kemudian kita berikan rumus if atau jika nama pengguna atau username sama dengan seperti ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita, dan password .equals atau sama dengan ini juga bisa kita ganti sesuai keinginan kita. Kita berikan try catch apabila semua logika yang ada di dalam kurung ini telah berhasil diwujudkan,
atau telah sukses diwujudkan oleh user atau pengguna, maka akan diteruskan ke dalam tampilan halaman form daftar data penjualan barang. Kemudian setelah diteruskan atau dialihkan ke dalam tampilan daftar data penjualan barang pada bagian halaman formnya, di sini kita buat fungsi dispose yang berguna untuk menutup halaman login pada saat halaman form daftar data penjualan barang ini terbuka. Dan apabila syarat ini tidak terpenuhi atau tidak diwujudkan oleh pengguna atau user, atau pengguna atau user salah dalam memasukkan username dan password, maka akan muncul pesan invalid credential and login failed atau gagal login. Dan untuk yang satunya, tombol exit, di sini kita klik 2 kali saja. Di sini kita hanya berikan perintah sistem .exit dalam kurung unknown. Sudah, itu saja untuk halaman beranda. Kemudian kita lanjut ke halaman form daftar data penjualan barang. Ini yang sedikit lebih kompleks ya. Kita buat terlebih dahulu tampilan J-frame form seperti pada halaman beranda tadi. Berisikan label judul, form daftar data penjualan barang, tombol tambah data, tombol hapus data, label nama barang, text field nama barang, label kode barang, text field kode barang, label kuantitas stok barang, text field kuantitas stok barang, label harga pembelian barang, text field harga pembelian barang, label harga penjualan barang, text field harga penjualan barang, label diskon barang, text field diskon barang, tombol proses data baru, tombol proses data lama, label harga akhir penjualan barang, text field harga akhir penjualan barang, keuntungan penjualan barang, labelnya, dan text fieldnya dari keuntungan penjualan barang, tombol simpan data dan update data, kemudian ada sebuah tabel, dan tombol cetak data dan tombol keluar aplikasi. Setelah semuanya jadi, di sini kemudian bisa kita desain, kita berikan icon sesuai dengan keinginan kita untuk mempercantik dan memperindah tampilan. Kita juga bisa berikan warna pada bagian panel dari form daftar data penjualan barang milik kita. Setelah itu kita akan mulai melakukan coding pada halaman form daftar data penjualan barang. Di sini kita berikan default tabel model, kita berikan variabel tabel daftar data penjualan barang, objek kurung siku daftar data penjualan barang sama dengan new object 9. Angka 9 ini didapatkan dari jumlah atribut dalam daftar data penjualan barang ya. Di sini kita ada 9 atribut daftar data penjualan barang, kita tuliskan angka 9. Kita buat variabel indeks elemen data sama dengan 0. Kita panggil koneksi basis data, variabel koneksi basis data sama dengan new koneksi basis data. Connection, koneksi basis data sama dengan koneksi basis data dot get koneksi. Kemudian pada bagian publik halaman form daftar data penjualan barang, di sini variabel tabel daftar data penjualan barang sama dengan new default tabel model, tabel form daftar data penjualan barang yang ada di dalam GUI atau di dalam J-frame form ya. Tabel yang di sini ini kita berikan metode set model tabel daftar data penjualan barang ya. Jadi variabel GUI tadi yang ini itu merupakan nama variabel tabel yang ini, tabel daftar data penjualan barang yang terdapat di dalam GUI atau di dalam J-frame form tadi. Kemudian kita menyiapkan array list yang akan dimasukkan ke dalam tabel daftar data penjualan barang ya.
Di sini tabel daftar data penjualan barang, kita berikan metode add column. Di sini kita berikan judul tabel. Ada sesuai dengan atributnya ya. Ada nomor urut barang, kode barang, nama barang, kuantitas stok barang, harga pembelian barang, harga penjualan barang, diskon potongan harga penjualan barang, harga akhir, dan keuntungan penjualan barang. Di sini untuk panel jendela dari J-frame form dari form data penjualan barang karena tidak bisa atau tidak dapat diubah ukurannya, maka kita berikan metode set resizable false. Untuk text field dari daftar data penjualan barang ini juga ada beberapa yang tidak bisa kita tulis atau kita ketik isi di dalamnya, yaitu ada text field dari harga akhir dan keuntungan penjualan barang. Di sini kita tambahkan metode set editable false. Ada juga tombol dari daftar data penjualan barang form tadi yang tidak bisa ditekan atau diklik pada saat awal membuka aplikasi. Ada tombol hapus data, tombol proses data lama, tombol simpan, dan tombol perbarui. Di sini kita berikan metode set enable false. Kemudian kita panggil prosedur menampilkan daftar data penjualan barang. Kemudian kita buat prosedur menampilkan daftar data penjualan barang. Di dalamnya terdapat area list kurung siku daftar data penjualan barang sama dengan get daftar data penjualan barang. Kemudian default tabel model tabel daftar data penjualan barang sama dengan default tabel model tabel form daftar data penjualan barang yang ada di GUI. Yang di sini ya, ini kita berikan metode get model. Objek kurung siku baris tabel sama dengan new objek 9 ini tadi jumlah atribut yang ada di dalam daftar data penjualan barang yang kita tadi telah buat di database. Ada 9 atribut, kita tuliskan angka 9, kemudian kita buat fungsi perulangan for, di mana dimulai dari indeks elemen ke 0 sampai dengan indeks elemen kurang dari panjang daftar data penjualan barang ya, dot length, dan kita berikan increment pada indeks elemen data. Kemudian baris ke 0 kita isikan indeks elemen data plus 1. Baris ke 1 kita isikan daftar indeks ke 0, baris kedua kita isikan daftar indeks ke 1, dan seterusnya sampai baris ke-8 kita isikan daftar indeks ke-7. Kemudian kita berikan tabel daftar data penjualan barang, kita tambahkan metode addRow, kita panggil variabel baris tabel. Kemudian kita buat fungsi ArrayList get daftar data penjualan barang, di mana di dalamnya terdapat variabel query count bertipe data string, yang di dalamnya terdapat query yang bertuliskan select count as count from daftar data penjualan barang. Ya, daftar data penjualan barang ini adalah nama tabel ya. Di sini tadi saya telah buat nama tabel yang sama juga dengan nama database daftar data penjualan barang, akan tetapi pada bagian query ini yang diambil adalah nama tabel. Kita letakkan di sini nama tabel, kemudian statement, variabel statement, result set variabel result count, result set variabel result set, statement sama dengan koneksi basis data.create statement, variabel result count, statement.execute query, kita panggil variabel query count, kita buat variabel table size sama dengan 0, kita buat fungsi perulangan result count.next, table size sama dengan result count.get integer count. Ya, ini kita panggil variabel alias count tadi di dalam query count ya. Kemudian ArrayList daftar data penjualan barang sama dengan new ArrayList
table size. Kita buat variabel query lagi yang berisikan select bintang from, ini nama tabel ya. Tadi setelah ada nama tabel ini, kita tuliskan kembali nama tabel di sini. Kita variabel result set sama dengan statement .execute query. Kita panggil variabel query. Index elemen data, kita buat variabel baru, kita samakan dengan 0, kita buat fungsi perulangan, result set.next, daftar data penjualan barang, index new array list, daftar data penjualan barang, index app, kode barang, kita tambahkan nama barang, kuantitas stok barang, harga pembelian barang, harga penjualan barang, diskon potongan harga penjualan barang, harga akhir penjualan barang, dan yang terakhir kita tambahkan keuntungan penjualan barang. Ini nama variabel yang ada di dalam database ya. Ini tinggal kita tulis semuanya di sini. Kemudian kita berikan increment pada indeks elemen data. Karena ini fungsi memerlukan nilai pengembalian, maka kita kembalikan nilai daftar data penjualan barang. Di sini kita buat prosedur untuk mengosongkan text field ya, blank empty text field. Ya, di sini text field dari kode barang, nama barang, kuantitas stok barang, harga pembelian barang, harga penjualan barang, diskon potongan harga penjualan barang, harga akhir penjualan barang, dan keuntungan penjualan barang. Di sini text fieldnya kita semua berikan metode setText, kemudian kita kosongkan. Di sini kita buat prosedur proses memasukkan daftar data penjualan barang. Kita berikan try catch, kita buat variabel kode barang sama dengan text field dari kode barang, kita tambahkan metode getText. Nama barang juga text fieldnya kita tambahkan metode getText. Di sini bertipe data double, kuantitas stok barang. Kita tambahkan double.parseDouble, kuantitas stok barang dari text field kita tambahkan metode getText. Di sini kita tambahkan parseDouble karena kuantitas stok barang ini merupakan bertipe data double, bukan bertipe data integer, sehingga kita harus casting menjadi tipe data double. Harga pembelian barang juga sama, casting ke double, text field.getText. Harga penjualan barang juga sama, casting ke double, text field harga penjualan barang.getText. Diskon potongan harga penjualan barang, casting ke double, text field diskon potongan harga penjualan barang, metode getText. Di sini kita panggil daftar data penjualan barang, kita buat variabel daftar data penjualan barang sama dengan new daftar data penjualan barang. Kita isikan parameter dari yang telah kita buat di atas ini. Ada kode barang, nama barang, kuantitas stok barang, harga pembelian barang, harga penjualan barang, diskon potongan harga penjualan barang. Semua daftar data penjualan barang yang terdapat di dalam kelas itu bertipe data double ya, sedangkan pada bagian text field JFrame form-nya itu hanya bisa menerima tipe data string, sehingga perlu ditambahkan tanda petik agar bisa terdeteksi atau diterima sebagai tipe data string. Ya, karena ini harga akhir dan keuntungan, ini tipe data double ya. Sehingga agar bisa diterima, kita harus berikan metode setText, kita tambahkan tanda petik agar bisa diterima sebagai tipe data string. Kita berikan tambah daftar.harga akhir. Begitu juga dengan keuntungan. Keuntungan kita berikan metode setText, kita berikan tanda petik atau kita casting agar bisa diterima menjadi tipe data string. Kita tambahkan daftar data penjualan barang keuntungan penjualan barang.
kita aktifkan tombol simpan data, tambahkan metode set enable true, dan pada bagian catch di sini kita berikan pesan peringatan atau warning message yang apabila terdapat salah satu atau lebih form dari daftar data penjualan barang yang belum terisi atau masih kosong, maka pesan peringatan atau warning message ini akan ditampilkan. Untuk kalimatnya bisa diedit sesuai dengan keinginan kalian. Pada bagian kedua tuliskan warning, ketiga tuliskan J option pen ke warning message. Kemudian kita buat prosedur untuk mengosongkan tabel, blank empty table, default tabel model, tabel daftar data penjualan barang, variabel sama dengan default tabel model list, tabel form daftar data penjualan barang yang ada di GUI ya ini ya. Yang di sini kita tambahkan metode get model. Kita panggil tabel variabel tabel daftar data penjualan barang, kita tambahkan metode set raw count dalam kurung 0. Kemudian kita buat prosedur indeks elemen data terpilih dengan parameter indeks elemen data. Di sini kita buat array list daftar data penjualan barang sama dengan get daftar data penjualan barang. Di sini text field dari kode barang, kita .set text string daftar data penjualan barang indeks get 0. Nama barang, text fieldnya juga dimasukkan indeks ke 1, dan khusus untuk atribut yang bertipe data double agar bisa diterima menjadi tipe data string ya, karena di dalam form daftar data penjualan barang pada bagian text fieldnya hanya menerima tipe data string, maka kita harus casting menjadi tipe data string. Pada bagian kuantitas stok barang, ini karena double, kita casting, masukkan ke indeks kedua, kita tambahkan metode .toString. Begitu juga dengan harga pembelian barang, harga penjualan barang, diskon potongan harga penjualan barang, harga akhir penjualan barang, dan yang terakhir potongan penjualan barang juga kita casting semuanya. Di sini kita nonaktifkan tombol proses data baru dan simpan data, kita tambahkan metode set enable false. Itu untuk kodenya, dan sekarang kita akan melakukan kode pada masing-masing tombol. Yang pertama di sini ada tombol tambah data. Pada tombol tambah data ini, di sini kita panggil prosedur dari mengosongkan text field tadi, kemudian tombol proses data baru kita aktifkan, kita tambahkan metode set enable true, text field dari harga akhir dan keuntungan ini kita ingin matikan ya proses pengeditannya ya, sehingga dua text field dari harga akhir dan keuntungan tersebut itu tidak bisa diedit oleh user atau pengguna. Maka kita tambahkan metode set editable false. Kemudian di sini juga kita matikan atau kita nonaktifkan tombol dari simpan data, perbarui data, hapus data, dan proses data lama. Kita tambahkan metode set enable false. Di sini kita lanjut tombol yang kedua, yaitu ada hapus data. Pada tombol hapus data di sini prepare statement, variabel prepare statement kita berikan try catch, prepare statement, variabel koneksi basis data, prepare statement di sini masukkan query, delete from, daftar data penjualan barang ini nama tabel ya. Di sini nama tabelnya kita letakkan di sini. Where kode barang di sini adalah atribut kunci ya. Atribut kuncinya atau atribut acuannya yaitu kode barang kita tuliskan di sini.
prepare statement.setString 1, ini atribut kunci ya. Text fieldnya kita berikan metode getText. Prepare statement.executeUpdate. Di sini akan ditampilkan pesan atau message apabila data telah berhasil terhapus atau has been successfully delete, akan muncul kalimat peringatannya seperti ini. Dan apabila gagal dihapus atau tidak berhasil dihapus, maka juga akan muncul pesan peringatannya juga. Untuk kalimat pesan peringatan bisa diedit sesuai keinginan kalian. Di sini kita panggil prosedur mengosongkan text field dan mengosongkan tabel, dan kita berikan tambahan try catch, di mana pada bagian try kita panggil prosedur menampilkan daftar data penjualan barang, dan kemudian ada tombol proses data baru. Di sini ada tombol proses data baru. Ini kita cukup memanggil prosedur dari proses memasukkan data-data penjualan barang. Ada proses data lama. Ini kodenya juga memanggil prosedur yang sama, yaitu prosedur proses memasukkan data penjualan barang. Hanya perbedaannya pada tombol proses data lama ini kita menonaktifkan tombol simpan data dan mengaktifkan tombol perbarui atau update data. Jadi tombol simpan data kita tambahkan metode setEnableFalse, tombol perbarui update data kita tambahkan metode setEnableTrue. Kemudian pada bagian tombol simpan data, di sini kita tambahkan metode try-catch. Di sini prepare statement, variabel prepare statement, koneksi basis data dot prepare statement. Di sini kita masukkan query-nya, insert into tabel, nama tabel, daftar data penjualan barang, ini nama tabel. Dan kita masukkan parameternya, ada kode barang, semua parameter ya. Ada nama barang, kuantitas stok barang, harga pembelian, harga penjualan, diskon, harga akhir, dan keuntungan. Dan kita tambahkan values, tanda tanya ini berjumlah sejumlah atribut yang dituliskan tadi, yaitu berjumlah 8, maka di sini ada 8 tanda tanya yang dipisahkan dengan tanda koma dan dimasukkan ke dalam tanda kurung. Di sini variabel prepare statement .setString 1, kode barang, text fieldnya kita berikan metode getText. Kedua, nama barang kita berikan metode getText. Ketiga, kuantitas stok barang kita berikan metode getText, dan seterusnya sampai keuntungan penjualan barang, text fieldnya kita berikan metode getText. Kemudian variabel prepare statement kita berikan metode executeUpdate, dan kita berikan pesan peringatan apabila data telah berhasil disimpan ya. Dan apabila data gagal atau tidak berhasil disimpan, maka juga akan keluar pesan warning atau pesan peringatannya. Untuk kalimat pesan peringatan bisa diedit sesuai keinginan kalian. Ini kita panggil lagi, mengosongkan text field dan mengosongkan tabel. Kita berikan try catch. Kita panggil prosedur menampilkan data penjualan barang. Untuk tombol perbarui atau tombol update data, di sini kita buat variabel update query bertipe data string sama dengan 0, prepare statement sama dengan 0. Variabel update query di sini kita berikan query update nama tabel ya, yang di database ini nama tabel kita letakkan di sini. Set atributnya kita tuliskan satu persatu. Di sini ada kode barang sama dengan tanda tanya, nama barang sama dengan tanda tanya, dan seterusnya sampai dengan keuntungan barang sama dengan tanda tanya. Di
where atribut kunci, ya, kode barang sama dengan tanda tanya. Kita berikan try catch, prepare statement, koneksi basis data ke prepare statement. Kita panggil variabel update query, ya. Untuk bagian ini kita sama ya dengan yang bagian atas ya, bagian tombol simpan ya, kita bisa copy paste saja untuk mempercepat penulisan, dan hanya saja perbedaannya pada bagian tombol perbarui atau update data di sini kita tambahkan satu baris lagi untuk atribut kunci, yaitu baris ke-9 terakhir atribut kunci dari text field-nya kita masukkan, kita berikan metode getText juga yang sama. Kita panggil prepare statement.exec.update. Kita berikan pesan peringatan juga apabila data sudah berhasil diupdate atau diperbarui, ada pesan peringatannya. Kalau gagal diupdate atau gagal diperbarui juga ada pesan peringatannya. Di sini kita panggil prosedur mengosongkan text field dan mengosongkan tabel. Kita berikan try catch, kita panggil prosedur menampilkan daftar data penjualan barang. Di sini untuk tabel kita berikan event mouse click ya. Di sini event mouse, di sini paling atas ada mouse click. Kita klik. Dan di sini untuk kodenya integer, variabel, indeks elemen data sama dengan tabel GUI ya. Tabel ini berikan metode get selected row, kita berikan try catch, kita panggil prosedur indeks elemen data terpilih dengan parameter indeks elemen data ini. Kemudian kita aktifkan tombol proses data lama dan proses hapus data. Ini kita aktifkan ya tombol proses data lama dan tombol hapus data. Ini kita tambahkan metode set enable true semuanya. Kemudian ada tombol cetak data. Tombol cetak data ini kita menggunakan plugin iReport Designer ya. Di sini dipasangkan terlebih dahulu plugin iReport Designer ya. Di sini bisa dicari iReport Designer. Karena saya sudah mendownload, maka di sini sudah muncul plugin dari iReport Designer. Ya, di sini juga saya sudah mengimport libraries dari Jasper Report. Ya, kita import, kita masukkan di dalam package libraries. Kemudian baru kita ketik kodenya Jasper Report. Kita buat variabel laporan daftar data penjualan barang. Kita buat variabel baru bertipe data string, yaitu alamat lokasi laporan daftar data penjualan barang. Di sini kita isikan dengan alamat lokasi dari file Jasper. Ya, di sini file Jasper biasanya terletak di nama project. Nama project saya adalah ujian akhir semester 4, folder SRC. Terus pada package sistem penjualan barang, dan di sini ada file Jasper yang kita buat. Jadi ini kita salin saja lokasi direktorinya, kemudian namanya ini kita salin saja, kita masukkan di sini ya, folder SRC, package atau folder sistem penjualan barang, nama Jaspernya kita tambahkan ekstensi .jasper. Kita tambahkan try catch, variabel laporan daftar data penjualan barang sama dengan Jasper Report grloader.load object from file. Kita panggil
variabel alamat lokasi laporan daftar data penjualan barang. Jasperprint, variabel Jasperprint, Jasperfield Manager Field Report, variabel alamat lokasi laporan daftar data penjualan barang, null, koneksi basis data. Jasperviewer, variabel Jasperviewer, new Jasperviewer, Jasperprint, false. Jasperviewer .set default close operation dispose on close. Jasperviewer .set visible true. Dan yang terakhir ada tombol untuk keluar aplikasi. Di mana tombol untuk keluar aplikasi di sini hanya kita tuliskan saja perintah dispose untuk kita mengeluarkan dari aplikasi daftar data penjualan barang. Dan di sini pada bagian tombol cetak tadi akan terhubung dengan file Jasper. Di sini kita buat dulu file Jasper. Ini dari nama package, kita klik kanan new report wizard. Lewat sini ya, kita buat file Jaspernya. Dan setelah kita buat di sini, kita bisa edit file Jaspernya di sini sesuai dengan template atau desain yang kita mau. Di sini saya buat seperti ini. Ya, di sini menggunakan tulisan desain sesuai dengan keinginan sendiri, ada line. Di sini saya berikan juga new Java Util date ini untuk memanggil dari penanggalan dan waktu sesuai pada komputer dan laptop kita. Dan di sini kita juga bisa memilih format penanggalan dan format waktu yang kita inginkan. Dan di sini juga ada semua database yang ada pada tabel. Di sini juga telah masuk semuanya, kita telah atur nomor ini dari report inspector fields ya. Di sini kita akan panggil masing-masing atribut, kita akan masukkan ke dalam tabel sesuai dengan atributnya masing-masing di sini. Dan pada bagian format penanggalan ini kita bisa pilih format penanggalannya pada bagian pattern. Ya, jadi di sini kita akan ketikkan tulisan new java.util.date. Dan jika kita preview, maka akan muncul tampilan dari laporan daftar data penjualan barang yang telah kita buat seperti ini. Oke, seperti itu saja. Sekian dari GUI atau Graphical Unit Interface dari topik atau tema yang saya buat, yaitu daftar data penjualan barang dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan aplikasi software perangkat lunak NetBeans IDE 8.2. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal lainnya yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.